Fa iza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ketika engkau akan melaksanakan sholat, basuhlah wajahmu, tangan duamu, wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu, wa arjulikum, dan kakimu, ilal ka'ben, sampai dengan mata kaki. Dawuh niki pokok sing penting badhe salat, baik sudah punya wudu, batal atau tidak batal, yang penting yang jelas di situ diperintahkan untuk melakukan wudu. Kalau belum wudu hukumnya wudu, kalau tidak punya wudu berarti hadas. Wudu hukumnya wajib. Kalau tidak punya wudu, kalau sudah punya wudu tetap disunatkan wudu yang namanya wudu tajdid. Wudu ngenyar-ngenyari. Dan kula lan panjenengan disunataken selalu dawamul wudu. Lan dawaken kali Kanjeng Nabi, man arada yahfazul ilma fa alaihi khamsu khisalin. Siapa saja yang ingin ilmunya terjaga oleh Allah Ta'ala, maka dia diwajibkan untuk menjaga 5 hal. Pertama, dawamul wudu, selalu punya wudu. Nomor loro, pertama urutannya sholatul lail, sholat malam sekalipun 2 rakaat, yakni sholat sunat. Nomor loro dawamul wudu, disuruh selalu wudu. Nomor 3 siwakan. Nomor 4 ala takula ila litaqawi, iki wangel iki. Ojo wareg. Bukan suruh luwe gak, ojo war. Jangan kenyang. Berarti bagaimana? Makan itu sekedar yang penting awaknya kita itu sudah kuat, ya sudah cukup. Kenyang itu bukan mengakibatkan kuat, malah justru mengakibatkan lemah di dalam ibadah. Buktinya, ini kalau kita puasa, dalam puasa kok buka kakean, wis sudah gak ono muga-muga maneh, wis mesti mengko prawahi aras-arasen, lempoh bahasa Inggris ya. Nah, lumpuh, lempoh. Yang terakhir, at-taqwa fis sirri wal alani, yaitu selalu takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan, baik secara terang-terangan atau sembunyi. Karena ilmu itu yang terbesar, hidayah dari Allah adalah hidayah, adalah mukasafah, berdasarkan kasaf, bukan berdasarkan kitab. Bisa mengembangkan dalam masalah-masalah yang lain itu berdasarkan mukasafah, terbukanya hati. Lah terbukanya hati, padangnya hati, niku syarati seperti listrik niku iso dadi padang kalau luarnya tidak bolong. Lek kocone bolong, lampune bolong, mati. Allahu nurus samawati wal ard, masalun nurihi kamiskatin fihal misbah, al misbahu biz zujajah, az zujajah juga annaha kaukabun durriyyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashun nar. Nurnya Allah seperti pelita-pelita dalam lampu, lampu dalam kaca, kaca bisa bersinar
lampu bisa murup. Azujajatu ka'anna kaukabun seperti bintang duryun yang mencorong. Yakadu zaitu ayudiu sampai seakan-akan minyake niku lenga zete niku iso mencorong kabeh. Walau lam tarsa sunar sekalipun gak kena gaenek genin, kena genine kayak mimet rokok ora kena. Karena kau kabul durunyun yukotu min sajaratim zaitunatim mubarakatin zaitunatin mubarakah kaya lenga zaitun pohon zaitun yang penuh dengan barokah. Nah, krono niku berdasarkan kebuka ati bisa kebuka bisa padang lek njabane niku rapet. Mulane diarani syarate antak rapet niku berarti takwa bisirri wal alani. Sirri wal alani niku dalam lahirnya ya takwa, jerone ya takwa, ilang ana hasud, ilang ana kesusu, kepingin ndang kesusu. Kepingin ndang suke, kepingin ndang waras, kepingin ndang mati, kepingin ndang ini mboten parang Bu. Tapi kudu taani tenang sawajare ae tapi jangan delalu pengen si urip terus angen-angen terus urip jauhilah dan sombong. Ini ku takwa fil siri, dalam siri ngoten jok ngerasa api, ngerasa hasor. Insyaallah dengan ini ilmu akan masuk di dalam hati yang sehingga melekat jadi siji dan bisa mengerti segala sesuatu yang asalnya belum mengerti. Niki. Kalau ternyata kita tidak mampu wudu karena tidak ada air, au jaa ahadum minkum minal ghaid aw la mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau engkau baru datang dari weter klus, weter niku banyu, klus kamar kecil, berarti banyu dari kamar kecil ini, alias teko WC. Aula mastumun nisa atau baru bersentuhan, menurut Syafi'i, Imam Syafi'i, bersentuhan antara Yulia karo Yuli. Karo apa? Yulia ada sini. Lah, ketika ketemuan itu mestinya wudu. Kok tapi falam tajidu ma'an akan wudu tidak menemukan air karena nggak ada air. Bagaimana? Fatayammamu sha'idan thayyiba. Tayamumlah, bersengajalah pada Sa'id menurut Imam Syafi'i debu yang suci dan mensucikan, sing halal, jangan yang mengandung virus. Kalau menurut Imam Malik, sa'idan aima fauqal ard ma wajhal ardi ma ala wajhil ardi, sing dhuwure bumi kabeh sa'id. Makanya bisa dengan batu, kayu, batu akik, apa saja yang di atas bumi. Ini artinya tiada rotan akar pun jadi, tiada
air debu pun harus menempel pada dai, padahal mestinya harus dibersihkan dari dai untuk menampakkan rasa hina kita di hadapan ilahi, asor kita di hadapan ilahi. Wis niku lek gak nemu banyu. Lalu tidak menemukan air, itu ada kalanya memang tidak menemukan dalam cara hisi nyata, kedua tidak menemukan dalam cara syar'i, aslinya ada tapi secara syariat dihukumi tidak ada. Yang ada tidak ada cara hisi nyata ya sudah jelas. Seperti kita ada di tengah hutan, karena belum kenal, tidak tahu mana ada sungai, mana ada air, mana ada belik. Belik niku blumbang cilik, blumbang cilik jenenge belik, ibu cilik jenenge bulik, adik cilik jenenge alik, ngoten adik. Wis, ini jelas karena tidak ada. Atau ada, cuman kita nggak bisa menggunakan. Termasuk ada air di telaga, tapi dijaga oleh singa-singa yang gagah perkasa. Kalau kita mendekat bisa dimangsa. Nah, maka di sini dikatakan ada tapi tidak ada, tidak ada tapi ada. Atau ada air, badan kita tidak bisa terkena air karena luka atau karena sakit. Konon katanya kalau kena air susah sembuhnya. Ini diantara nih, itu berarti uzur syar'i. Nah, nanti diklasifikasi. Diklasifikasi itu apa? Dibagi. Ketika tidak menemukan air secara hisi, sholatnya apa wajib mengulangi? Ditafsil atau diperinci apabila dilakukan di tempat yang biasa ada air, wajib sholat dan nanti wajib mengulang. Apabila dilakukan di tempat yang tidak biasa ada air, maka silakan tayamum sholat dan tidak wajib mengulang. Wes, paham? Kemudian tidak ada air itu, yang tidak ada air, yang biasa tidak ada air itu pandangannya tempatnya tayamum apa tempatnya sholat. Terjadi dua pendapat. Yang muktamad dipandang dari tempatnya sholat, tapi muqabil muktamad dipandang dari tempatnya tayamum. Tempatnya tayamum biasa ada air atau tidak. Kemudian kata-kata tidak ada, kebiasaannya tidak ada air, ini dipandang hari itu apa 1 tahun penuh. Kebanyakan ada air atau tidak, ini juga ada khilaf. Yang muktamad yaitu pada hari itu biasanya ada air atau tidak. Walaupun kebiasaan 1 tahun itu kebanyakan tidak ada air atau kebanyakan ada air. Hitungannya misalnya pada bulan Agustus, September niku jenenge nyesepe sumber konon katanya. Tapi saat ini September ya tetap hujan, Agustus ya tetap hujan. Biasanya kalau September air nggak ada, seperti terjadi di Blitar Selatan.
di tempat pergunungan atau di hutan. Biasanya kalau waktu Desember tidak ada air. Walaupun di bulan-bulan kebanyakan dalam 1 tahun itu ya ada air. Kalau menurut ini, menurut yang satu, menurut yang mutajah, ini nanti tidak wajib mengulang kalau bulan September karena biasanya September tidak ada air. Nah, itu kalau melihat dalam waktu itu. Kedua, ada pendapat yang mengatakan yang dikehendaki dengan kebiasaan ada air itu selama 1 tahun. Adanya air dengan tidak adanya lebih banyak mana? Karena inna iddatas syuhuri isnaya asyara syaron fi kitabillahi minna anfar hurum. Yauma khalaqas samawati wal arda minna arba'atu hurum. 12 ke 1 tahun itu 12 apa? Bulan. Nah, ketika di dalam 1 tahun itu biasanya ada air selama 7 bulan, 5 bulan tidak ada air. Ini berarti kebiasaan banyaknya lebih banyak ada airnya daripada tidak. Kalau seperti ini berarti sholatnya wajib mengulang. Ketika dalam 1 tahun itu adanya air cuma 5 bulan, tidak adanya 7 bulan, berarti tidak wajib mengulang. Itu berarti pandangannya hitungannya 1 tahun full. Itu apabila sholat dengan tayamum karena tidak ada air dalam realitanya, dalam kenyataannya. Kalau sholat itu dengan tayamum karena tidak ada air secara syar'an, berarti karena sakit tidak boleh pakai air. Ada air dijaga binatang buas. Kalau kita mendekat akan bisa menjadi dimangsa oleh binatang buas. Ini berarti tidak ada air dalam cara syara. Ketika tidak ada air dengan secara syara, tidak wajib mengulang. Paham? Di sholat dengan tayamum wajib mengulang apa enggak? Menurut mazhab Imam Syafi'i, bahwa melakukan tayamum itu faktornya karena tidak ada air. Ketika faktornya tidak ada air itu ada 2 macam, ada kalanya khisi, ada kalanya syar'i. Khisi artinya memang nyata tidak ada air, syar'i artinya ada air tapi tidak bisa menggunakan. Ketika tidak ada air, karena faktor tidak ada air secara khisi nyata, ikut ditafsir. Tafsirannya bagaimana? Apabila dilakukan di tempat yang biasa ada air, wajib sholat, wajib mengulang. Kalau dilakukan di tempat yang tidak biasa ada air, silakan sholat, tidak wajib mengulang. Ini secara global. Tapi cara fikih diperdalam lagi. Ukuran tidak ada air, ukuran di tempat yang tidak biasa ada air ini ukurannya tempatnya tayamum apa tempatnya sholat. Ini ulama masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ukurannya di tempatnya sholat, ini yang mutamad. Walaupun tayamumnya di tempat biasa ada air, tapi sholatnya di tempat tidak biasa air tidak wajib mengulang, dan sebaliknya. Kalau sholatnya di tempat yang biasa ada air, walaupun tayamumnya di tempat tidak biasa ada air, tetap wajib mengulang menurut yang mutamad. Pendapat yang kedua, ketika pandangannya bukan sholatnya tapi tayamumnya. Apabila tayamumnya di tempat yang biasa ada air, wajib mengulang walaupun sholatnya di tempat yang tidak biasa ada air. Kalau tayamumnya di tempat yang tidak biasa ada air, tidak wajib mengulang walaupun sholatnya di tempat biasa ada air. Sangat paham, Muten?
Kalau di tempat tayamum dan tempat sholat tidak biasa ada air, ini tidak ada khilaf. Jadi gak wajib mengulang. Demikian pula ketika di tempat tayamum dan di tempat sholat biasa ada air, juga tidak ada khilaf. Semua mengatakan wajib mengulang. Maksudnya tidak ada khilaf ini di antara Syafi'iyah belaka. Lalu ukuran tidak ada air ini, biasanya tidak ada air ini, ukuran biasa itu bagaimana pandangan pada waktu tayamum? Apa pandangan dikalkulasi 1 tahun? Ini juga terjadi khilaf. Yang muktamad ya tinggal melihat ada waktu tayamum. Misalnya waktu tayamum itu biasa tidak ada air, walaupun di hari-hari lain ada air, kebanyakan ada air, maka tetap tidak wajib mengulang. Contohnya ketika tayamum di bulan September, biasanya di daerah Blitar Selatan, apalagi di hutan itu tidak ada air. Walaupun di selain bulan di September biasanya Januari, Februari, Maret, April ini hujan sehingga banyak air, ini tetap tidak wajib mengulang. Tapi kalau tayamumnya di bulan Januari, biasanya bulan Januari itu full air. Januari, jan itu teko. Utawa Desember, gede-gede nih sumber. Nah, biasanya ketika waktu bulan Desember, gede-gede nih sumber ada air. Nah, kemudian di situ tidak ada air. Maka silakan tayamum dan sholat wajib mengulang. Kenapa? Karena Desember biasanya ada air. Ini menurut yang muktamad. Pendapat yang kedua tidak melihat waktunya. Yang penting kalkulasinya 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ketika ada airnya itu lebih banyak mana. Kalau lebih banyak ada air dalam 1 tahun misalnya 7 bulan, tidak ada air 5 bulan, maka wajib mengulang sekalipun dilakukan pada waktu tidak ada sulit air. Misalnya dalam bulan September jarang air, tapi dalam 1 tahun itu kebanyakan ada air. Cuma September biasanya tidak ada. Ini menurut yang kedua tetap wajib mengulang. Tidak seperti pendapat yang pertama tadi. Dan sebaliknya, ketika waktu itu kebiasaannya tidak ada air, 1 tahun itu lebih banyak tidak ada air paling 5 bulan. September, Januari, Februari, Maret, April. September. Biasanya Oktober ya. Oktober, November, Desember, Januari, Maret, 5 bulan. Tidak ada air 7 bulan. Nah, September biasanya tidak ada air. Januari biasanya ada air. Pas ketepatan Januari tidak ada air. Ini tetap wajib tidak wajib mengulang. Kenapa? Walaupun Januari biasanya ada air, tapi kalkulasinya 1 bulan lebih banyak tidak ada air. Itu kalau uzur khisi. Kalau uzurnya uzur syar'i, berarti karena memang tidak mampu menggunakan air padahal air ada, maka tidak wajib mengulang. Sangat paham? Kemudian ketika tayamumnya itu karena jabiroh, karena ada perban, itu nanti apabila perbannya harus diusap air. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya nggak usah. Ini ada 5 macam menurut yang muktamad.
ketika ada anggota yang tidak bisa dibasuh di dalam wudu karena ada perban. Ini hukumnya terbagi menjadi 5. Yang 2 tidak wajib mengulang, yang 3 wajib mengulang. Jadi ada 5 macam, yang 2 tidak wajib mengulang, yang 3 wajib mengulang. Yang wajib mengulang, yang tidak wajib mengulang, berarti pertama sing wajib mengulang yaitu ketika perban itu di anggota tayamum, ini wajah dan atau tangan. Ini kewajiban mengulang dengan secara mutlak, dikarenakan antara yang mengganti dengan yang diganti kurang. Dalam yang diganti ini wudu gak membasuh, ada bagian anggota yang tidak terbasuh. Dalam tayamum wajibannya mengusap wajah dan tangan, ternyata juga ada yang tidak bisa dibahas, diusap, berarti wajib mengulang. Kedua, di anggota tayamum atau lebih atau bukan, cuman meletakkan perbannya niku terlalu melebar pada anggota yang waras, bukan sekedar memperkuat tapi memang keterlaluan. Seperti mantri ya, sakit kecil aja dibungkus wakeh ben kelihatan. Nah, ini juga wajib mengulang. Nomor 2. Nomor 3, sampai menjalar kepada anggota yang waras sekedar untuk memperkuat tapi meletakkannya dalam kondisi punya hadas. Ini juga wajib mengulang. Yang 2 tidak wajib mengulang, yaitu 1, perbannya itu tidak menjalar pada anggota yang waras sama sekali, hanya iktifaan, baik meletakkan dalam waktu hadas atau waktu suci, tidak wajib mengulang. Kedua, melebihi pada anggota yang sahih tapi sekedar untuk memperkuat dan meletakkannya dalam waktu suci, yakni tidak punya hadas. Ini juga tidak wajib mengulang. Berarti jumlah total hukum anggota yang kena kurban ini ada 5, yang 2 wajib mengulang, yang 3 tidak wajib mengulang. Tapi menurut Imam Nawawi dalam kitab Rodoh Itlaqul Jumhur tidak ada perbedaan antara anggota tayamum dengan yang tidak. Berarti akhirnya yang 3 wajib mengulang, yang 3 tidak wajib mengulang, yang 3 tidak wajib mengulang. Yang 2 wajib mengulang. Berarti yang kalau memang tidak ada perbedaan antara anggota tayamum dan tidak.